Demikian juga kalau kita melihat sejarah bagaimana ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, saat beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau masih menyempatkan sekian waktu, sekian saat untuk duduk bermajlis dengan para ulama-ulama sahabat di kalangan mereka. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa di dalam majlisnya Umar tersebut juga ini ada yang namanya Abdullah, anak beliau juga yang menjadi penyampai dan mukhadir di waktu itu. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum wa ardahum, semuanya ini ikut di dalam situ. Ini apalagi kita tidak sekelas sahabat, juga tidak sebagai Amirul Mukminin. Kita ini kalau tidak mengikuti mereka, kita tidak akan mendapatkan daripada keberkahan dan kebaikan Islam ini. Maka fabihudahum faqtadih, dengan cara hidup mereka itulah hendaklah kita mengikutinya. Nah, salah satunya adalah dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kurikulum akhlak, kurikulum iman, kurikulum ini tarbiyah. Tidak ada kurikulum yang baik melebihi adalah kurikulum Al-Qur'anul Karim wa tafsiruhu. Dan ini adalah kurikulum seluruh jurusan. Kunci keberhasilan di dalam kehidupan, kunci kebahagiaan di dalam berumah tangga. Ini adalah fakultas akhirat, fakultas kebahagiaan. Seluruh jurusan ada, seluruh ilmu ada, seluruh mutiara ada, seluruh solusi problem ada. Maka Allah firmankan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bukan sekedar baik, dia adalah aqwam, dia adalah yang paling berkualitas. Tidak ada fakultas yang lebih berkualitas dan lebih menjamin keberhasilan melainkan adalah fakultas inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bagaimana tidak? Ini sejak dulu sampai sekarang para ulama telah mengkaji kalam Allah Subhanahu wa taala, baik secara sisi lughahnya, nahwan wa sarfan wa i'raban, sisi balaghiyahnya, sisi adabnya, sisi daripada lughahnya, bahkan sisi ilmu kauniyahnya. Mereka telah membahas sebelum kita. Inna hadzal qur'ana la tanqadi ajaibuhu. Quran ini enggak akan habis mutiara keajaibannya. Semakin digali, semakin muncul mutiara yang baru. Itulah keajaiban dan mukjizat kalam Allah Subhanahu wa taala. Semakin hati seseorang itu dekat dengan Allah dengan membaca Al-Quran, terbuka hikmah-hikmahnya yang tidak atau belum terbuka di zaman terdahulu. Oleh karena itu, ini kita harus mempunyai ruh, semangat baru untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, tadabburan wa tafsirah. Ini ayatnya sama, namun saat hati kita ini adalah pas connect dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada mutiara-mutiara. Walaupun toh mungkin ini yang menyampaikan tidak tahu dan tidak menyampaikan juga. Saat hati kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk tadallul, kita merasa butuh dengan Allah, melalui membaca kitab ini insya Allah akan muncul mutiara-mutiara. Oh ini begini, oh ini begini. Ini bukan hanya sekedar orang yang cerdas atau mungkin orang yang sudah faham nahwu sharf, bukan, sampai yang tidak faham pun ada kalanya Allah kasih hikmah yang tidak Allah berikan kepada orang yang mempunyai ilmu nahwu dan sharf sebelumnya. Maka semakin hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin muncul hikmah-hikmah yang baru. Nah, oleh karena itu ini kita sama-sama menasihatkan ini untuk akrab dengan Al-Qur'an Karim. Dia adalah anis kita, kawan yang membuat kita itu senang, bahagia di saat kita kesepian. Baik kesepian di waktu di dunia, lebih-lebih kesepian di waktu di alam barzah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li sahibihi. Al-Qur'an adalah nur, syafi'. Dalam sebuah athar dan hadis dijelaskan bahwa tatkala mayat itu diletakkan dalam kuburan, kemudian datanglah seseorang di situ,
yang menemaninya. Kemudian dua malaikat bertanya, nih, kamu ini siapa? Dia nanya, nih, saya temannya akrab dia. Kamu minggir saja, kamu minggir. Ini saya tuh dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan dia beberapa hal. Kalau itu memang tugasmu dari Allah, silakan laksanakan. Namun saya tidak mau lepas dan jauh dari dia sampai saya menemaninya dan sampai saya mengantarkan dia ke dalam jannahnya. Masyaallah. Apa itu? Ternyata dia adalah tilawatul Quran, kalam Subhanahu wa taala wa tafsiruhu.